Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Fadila dengan NIM J1123194 dari kelas reguler D. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengukuran kelelahan kerja menggunakan metode IFRC. Nah, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah ekonomi dengan dosen Ibu Arumdian Pratiwi, SKM MSc. Nah, langsung saja. Jadi apa sih itu kelelahan kerja? Jadi kelelahan kerja adalah keadaan di mana seseorang merasa sangat lelah. Kelelahan dapat disebabkan oleh jam kerja yang terlalu panjang, melakukan kegiatan fisik dan mental yang terlalu lama, istirahat yang tidak cukup, stres yang berlebihan, dan kombinasi faktor-faktor tersebut. Nah, selanjutnya ada metode IFRC. Metode IFRC atau Industrial Fatigue Research adalah metode pengukuran tingkat kelelahan secara subjektif yang dilakukan dengan menyebarkan kuesioner. Kuesioner IFRC juga disebut sebagai Subjective Self-Rating Test atau SSRT. Selanjutnya ada pengukuran kelelahan kerja. Dalam pengukuran kelelahan ini menggunakan kuesioner penguji kelelahan secara subjektif yang berskala Industrial Fatigue Research atau IFRC yang berjumlah 30 pertanyaan, terdiri dari 10 pertanyaan tentang pelemahan kegiatan, 10 pertanyaan tentang pelemahan motivasi, dan 10 pertanyaan tentang kelelahan fisik. Semakin tinggi gejala kelelahan muncul, dapat diartikan semakin besar pula tingkat kelelahan. Kuesioner ini kemudian dikembangkan di mana jawaban-jawaban kuesioner diskoring sesuai 4 skala. Jawaban untuk kuesioner tersebut terbagi menjadi 4 kategori, jawaban di mana masing-masing jawaban diberi skor atau nilai sebagai berikut. Pada yang sangat sering itu diberi skor 4, kalau pada yang sering itu diberi skor 3, yang kadang-kadang diberi skor 2 dan tidak pernah diberi dengan skor 1. Nah, di sini saya memiliki responden atas nama Bapak Rustin yang berumur 35 tahun, yang berjenis kelamin laki-laki, dengan jenis pekerjaan sebagai pekerja kantoran, tinggi badan 170 cm, dengan berat badan 52 kg. Nah, pada pengisian kuesioner tersebut diketahui bahwa pada pelemahan kegiatan, diketahui responden saya kadang-kadang merasa kepala terasa berat, kadang merasa lelah di seluruh badan, tidak pernah kaki terasa berat, kadang frekuensi menguap, kadang pikiran kacau, kadang mengantuk, kemudian kadang mata terasa berat atau ingin dipejamkan, kemudian tidak pernah kaku dan canggung untuk bergerak, tidak pernah tidak seimbang dalam berdiri, dan sering merasa ingin berbaring. Selanjutnya pada pelemahan motivasi, di mana responden sering merasa susah untuk berpikir, tidak pernah lelah berbicara, tidak pernah merasa gugup, sering sulit untuk berkonsentrasi, sering sulit untuk memusatkan perhatian, sering cenderung untuk lupa, tidak pernah kurang percaya, tidak pernah cemas terhadap sesuatu, tidak pernah tidak dapat mengontrol sikap, dan sering tidak dapat tekun dalam bekerja. Dan selanjutnya di sini pada kelelahan fisik, di mana responden sering sakit juga kepala, tidak pernah bahu terasa kaku, responden sangat sering merasa nyeri di bagian punggung, responden tidak pernah sesak napas atau sulit untuk bernafas, tidak pernah merasa haus, tidak pernah suara serak, kadang kelopak mata terasa berat, kadang gemetar pada bagian tubuh tertentu, dan tidak pernah merasa kurang sehat. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui dari pengisian kuesioner tersebut, selanjutnya masing-masing skor dijumlahkan secara keseluruhan sehingga menghasilkan total skor berjumlah 55. Nah, dapat dilihat dari tabel klasifikasi kelelahan kerja tersebut, di mana skor 55 ini berada di antara 45 hingga 67, yang berarti klasifikasi kelelahannya berupa tinggi. Nah, jadi responden Bapak Rustin
Yang berumur 35 tahun dapat dikategorikan dalam kelelahan kerja yang tinggi karena memiliki total skor yang berjumlah 55. Nah, itulah penjelasan mengenai metode IFRC saya. Sekian dan terima kasih.